Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Nur Fatimah dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gresik. Dalam rangka kuliah kerja nyata tahun 2021 Universitas Gresik, saya melaksanakan program kerja yaitu penyusunan laporan keuangan sederhana organisasi bank sampah yang bertempat di Desa Sukomulyo, RT 19, RW 05. Setelah sebelumnya pada tanggal 8 Agustus 2021 saya melakukan wawancara singkat kepada Ketua Karang Taruna dan Pembina Karang Taruna di desa setempat, saya menemukan informasi organisasi bank sampah ini didirikan pada tahun 2017 oleh Bapak Ari. Konsep dari organisasi bank sampah ini adalah dari warga dan untuk warga. Organisasi ini didirikan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah sampah. Organisasi ini tidak berorientasi untuk menghasilkan laba. Kegiatan usaha organisasi ini adalah setiap 2 minggu sekali pemuda Karang Taruna akan melakukan pengambilan sekaligus penimbangan limbah yang dapat diolah dan didaur ulang ke setiap rumah warga dan akan dicatatkan ke buku tabungan setiap warga. Setelah seluruh limbah daur ulang tersebut terkumpul, anggota Karang Taruna akan menjual limbah tersebut kepada pengepul. Adapun hasil tabungan tersebut akan dibagikan kepada warga sebelum memperingati Maulid Nabi di setiap tahunnya. Sebagian dari penghasilan penjualan tidak disetorkan semua kepada warga, melainkan digunakan untuk kegiatan amal berupa pembagian santunan kepada anak yatim. Organisasi bank sampah ini turut mendukung RT 19 dalam lomba kebersihan dan lingkungan hidup yang telah diadakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik di tahun-tahun sebelumnya. RT 19 pernah memperoleh penghargaan tingkat desa pada tahun 2017 dan juara 1 Gresik Bisa pada tahun 2018 dalam kategori pengelolaan lingkungan. Identifikasi masalah yang saya peroleh adalah adanya keterbatasan terhadap pengelolaan bank sampah karena kurangnya pembinaan sumber daya masyarakat, sumber daya yang terbatas, serta kurangnya pengelolaan modal. Selain itu, laporan keuangan masih dibuat secara manual. Sebelumnya, mari kita perkenalkan apa itu SIAPIK. Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan atau yang biasa disingkat dengan SIAPIK. Aplikasi SIAPIK adalah aplikasi akuntansi sederhana yang didesain oleh Bank Indonesia untuk para pelaku UMKM agar dapat dengan mudah membuat laporan keuangan secara sederhana, baik melalui handphone maupun melalui komputer. SIAPIK dapat diunduh melalui handphone di Play Store ataupun dengan mengunjungi situs www.bi.go.id/siapik dan kamu bisa login melalui komputer. Aplikasi SIAPIK dapat digunakan dengan mudah serta dapat memenuhi kebutuhan sistem akuntansi, serta dengan adanya aplikasi SIAPIK, perusahaan tidak perlu susah payah untuk melakukan penyusunan laporan keuangan, karena pada aplikasi SIAPIK sudah otomatis membuat laporan keuangan sendiri. Hebat bukan? Halo teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di salah satu rumah anggota Karang Taruna di Desa Sukomulyo, RT 19 RW 5. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Dengan Mas siapa Mas sebelumnya? Rahmat Bahardian. Dengan Mas Rahmat Bahardian, teman-teman. Panggilannya siapa Mas? Rahmat. Dengan Mas Rahmat. Nah gini Mas, sebelumnya saya mau tanya dulu, Mas Rahmat sudah pernah dengar aplikasi mengenai SIAPIK belum Mas? Belum pernah, Mas. Oh belum pernah sebelumnya. Nah di sini saya mau sharing ya Mas ya mengenai aplikasi SIAPIK ini, karena berdasarkan info yang sudah saya terima dari wawancara sebelumnya, kalau pencatatan laporan keuangan di desa ini tuh masih manual menggunakan Excel ya Mas ya? Iya. Betul begitu? Ya, Oh benar. masih bisa kayak gitu. Nah gitu teman-teman, jadi sekarang kan sudah era digital nih, jadi gimana sekarang itu pencatatan laporan keuangan bisa dilakukan secara ringkas, bisa pakai HP ataupun dari komputer berbasis web langsung kayak gitu. Oke Mas, habis ini saya bakalan nunjukin dan sharing ke Masnya mengenai aplikasi SIAPIK ini ya Mas ya. Ya, Mbak. Oke. Jadi seperti ini Mas, usahanya kan perdagangan ya Mas, jadi kita pilih usaha perdagangan.
terus kita masukkan logo perusahaannya. Kita bisa skip ini untuk sekarang, lalu kita entry nama badan usaha dan kita lengkapi semua data-data mengenai usahanya. Jadi ini bisa kita lihat tampilan awal saat kita sudah mengisi data user lengkap sekaligus data usaha kita. Nah, di sini di menu data kita bisa entry data barang, data satuan, data kategori yang akan kita gunakan untuk usaha kita. Sekaligus ada data pelanggan, data pemasok, terus nomor akun bank kita bisa isi semuanya di dalam menu data ini. Sedangkan untuk di data transaksi ini biasanya kita bisa lakukan double check apalagi apabila kita udah melakukan entry data. Selanjutnya di bagian laporan ini cukup lengkap ya teman-teman. Di sini ada laporan posisi keuangan, ada laporan saldo untuk rugi laba, bisa untuk laporan arus kas, dan beberapa laporan lainnya. Nanti akan kita bahas tuntas selanjutnya. Selanjutnya di bagian pengaturan ini kita bisa lakukan pengaturan seperti daftar user. Jadi keuntungan dari aplikasi ini, kita itu bisa memiliki beberapa user untuk satu badan usaha, Mas. Jadi misalnya kayak ketua Karang Tarunanya bisa pegang, bendaharanya sendiri, dan pembinanya sendiri juga bisa punya user masing-masing, seperti itu. Selanjutnya ini menu logout. Untuk keluar dari sini, untuk pertama kali kita bakalan input data barangnya terlebih dahulu, seperti di video ini. Terus satuan barangnya kamu pilih kilogram ya, biasanya dijualnya ya. Kilogram. Nah, itu pakai kilogram. Terus untuk harga belinya biasanya berapa, Mas? Kalau untuk botol? Tergantung pasar, Mbak. Biasanya berapa? Bisa diinputkan aja dulu perkiraannya berapa. Terus harga jualnya 1.500 mungkin ya? Iya. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah ngisi database untuk data barang, data pemasok, dan data customer. Selanjutnya kita akan isi data stok barangnya, yaitu dengan melakukan pembelian. Biasanya kalau misalnya kita beli barang, ambil barang dari warga, itu kita tunai atau dihutang dulu, Mas, untuk pembayarnya? Di kredit dulu, Mbak. Di kredit dulu ya. Oke, kalau gitu kita bakalan coba input transaksinya ya, teman-teman. Di sini, Mas, jadi di pembelian barang kredit kita pilih, terus pilih pemasoknya. Tadi kan sudah di entry Bapak Baharudin ya, Mas ya. Bisa kita pilih tanggal transaksinya, terus barangnya itu biasanya ada limbah sampah seperti ini. Kita masukkan kuantitinya sebesar misal 100 kilo, lalu kita tambah. Biasanya harga belinya kan sebesar 1.000, lalu kita tanpa uang muka, jadi uang mukanya kita nonaktifkan, lalu disimpan seperti ini. Oke. Kita bisa lihat transaksinya seperti ini. Begini tampilannya, teman-teman. Nah, selanjutnya saat kita melakukan penjualan, kita bisa pilih menu transaksi, lalu ke penjualan. Nah, untuk penjualannya sendiri, Mas, itu biasanya tunai atau nanti terjadi piutang? Tunai, Mbak. Biasanya terjadi tunai ya, Mas ya. Maka kita pilih menu penjualan barang tunai. Selanjutnya pilih pelanggan. Ini sebagai contoh dijual ke Bapak Atim ya, Mas ya. Lalu metode pembayarannya secara tunai. Kita pilih barangnya, ada limbah sampah, stoknya sebesar 100 kilo. Lalu jumlah barang yang kita jual biasanya langsung dijual seluruhnya atau sebagian dulu, Mas? Seluruhnya langsung. Seluruhnya, berarti kita bisa masukkan angka 100 kilo. Kita entry dengan harga jual sebesar 1.500. Nah, ini sendiri, Mas, karena tadi Masnya bilang harganya nggak pasti ya, Mas ya. Itu bisa kita edit, misalnya harganya jadi Rp1.450. Bisa kita kayak gini kan. Otomatis nanti harganya berubah, lalu kita simpan transaksinya seperti ini. Kita kembali ke menu. Bisa kita lihat di laporan keuangannya untuk laporan laba rugi seperti ini. Untuk bulanan di tahun 2021 kita coba untuk lihat
Lalu di bulan Agustus pilih dan kita tampilkan, maka kita bisa lihat kita mau mendapatkan laba sebesar Rp45.000 seperti ini, Mas. Demikian tadi video singkat dalam pelaksanaan program kerja saya di RT 19 RW 05 Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.